Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati. Channel yang mengungkap tentang ajaran agama, ajaran ilmu rohani, ajaran ilmu berketuhanan. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengurai tentang ilmiahnya, ya, gambaran ilmiahnya beragama, bertuhan, dan tentang kitab-kitabnya, seperti itu saudara-saudaraku yang beriman. Baik, dalam kesempatan kali ini pula kami coba akan menjelaskan, ya, tentang perspektif berketuhanan, beragama, dan juga perspektif tentang kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, coba kita sama-sama belajar mengupas, mengkaji tentang bertuhan, beragama, dan dengan kitab-kitabnya. Di dunia ini, saudara-saudaraku, ya, pada umumnya bahwa bertuhan atau berkeyakinan pada Tuhan, kemudian menyembah pada Tuhan dengan berbagai macam cara dan ritual serta spiritualnya. Kemudian kita ketahui nama-nama Tuhan di dunia ini banyak, karena memang sesuai dengan keyakinan kitab sucinya masing-masing. Hal ini memang di dunia ini karena dunia ini itu masanya, ya, semenjak awal daripada peradaban awal, zaman awal yaitu zaman Nabi Adam sampai sekarang ini zaman akhir, yang kita ketahui sungguh banyak sekali ajaran agama dan nama-nama Tuhan, ya, banyak sekali, sehingga itulah yang menjadi permasalahan dalam sudut pandang nama saja. Dalam perspektif sudut pandang dunia, nama Tuhan itu banyak sekali. Ada Sang Yang Widi, ada Sang Yang Wisesa, ada Sang Yang Esa, ada Sang Yang Tunggal, ada di Buddha, lain lagi di Hindu, kan, di Nasrani, di Islam, ya, nama-nama Tuhan. Padahal kita ketahui Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Nah, kenapa banyak nama? Karena memang sesuai dengan zamannya. Pada saat itu agama turun dengan nama agama dan sebutan Tuhannya. Sebutan agama, sebutan Tuhan, atau ya yang diyakini atau yang diimani itu sesuai dengan zamannya. Turun di zaman itu kitabnya ini, nama agamanya ini, nama Tuhannya ini, seperti itu. Nah, itulah di dunia. Jadi kemudian itu dipercayai sampai sekarang. Jadi banyak agama, banyak sebutan nama Tuhan, ya, merek agama, merek utusannya pula, nama utusannya pula yang beraneka ragam yang banyak. Nah, itulah kalau kita lihat, kita pelajari dari sudut pandang dunia yang dunia ini sudah ribuan tahun, ya, ribuan tahun sudah. Jadi berawal agama dari Nabi Adam atau manusia pertama yang pada saat itu juga mempunyai Tuhan, sebutannya tidak tahu, kemudian agamanya pun seperti itu. Dan rasul yang sampai dengan zaman ini beda-beda. Awalnya rasulnya Nabi Adam, seperti itu, ya. Kitabnya
Nah, sebutannya beda, agamanya beda, Tuhannya beda. Namun kalau kita telusuri nanti akan ketemu yang satu. Nah, inilah kita cari sudut pandang perspektif yang satu, ya seperti itu, supaya tidak ada pemisah-misahan, pengelompok-kelompokan, saling benar sendiri, ya, saling keegoan sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Inilah. Nah, kita satukan perspektif sudut pandangnya tentang Tuhan, sebutan nama Tuhan, kemudian agama, cari agama yang satu, kemudian rasulnya pun juga dan kitabnya juga. Ya, karena kalau di dunia ini saya kemukakan tadi bahwa kalau di dunia banyak sekali sebutan nama Tuhan, sebutan nama agama, ya merek agama, sebutan nama kitabnya berbeda-beda, sebutan nama rasulnya, kemudian umatnya juga di zaman setiap zamannya sampai dengan zamannya beda-beda banyak sekali karena di dunia, dan itu sudah berangsur-angsur dari sekian ribu tahun dan itu masih ada sampai dengan zaman ini keyakinan itu seperti itu, ya sehingga disinilah terjadinya sudut pandang akal logika perspektif dunia, ya kalau di dunia maka perfectnya banyak, sudut pandangnya beda-beda, setiap manusia sudut pandangnya beda-beda, setiap jangankan beda agama satu kitab, ya karena ditafsirkan lewat akal logika, maka lewat sudut pandang, ya dunia logika manusia yang terbatas, ya nalar penafsirannya, maka beda-beda dia melihat ini warnanya ini sebutannya ini, ya kan beda-beda, ya makin banyak manusia menyikapi pemahaman, makin banyak pula perbedaan dan sudut pandang, dan inilah yang menjadi kekacauan gitu, yang menjadi perdebatan, yang menjadi permasalahan sehingga timbulnya ya permusuhan, akhirnya menang-menangan seperti itu. Maka mari kita cari sudut pandangnya. Di dunia ini memang banyak ya nama sebutan Tuhan, nama sebutan agama, nama sebutan kitab, nama sebutan utusan kerasulan, ya. Namun mari kita tilik pada satu sudut pandang perspektif yang satu, kita cari, kita coba kupas. Nah, di sini saudara-saudaraku, kita lihat ya. Kita urai kajiannya secara ilmiah tentang metodologi beragama dan berketuhanan. Ya. Kita ketahui, kita pahami melalui sudut pandang pula dari dunia ya. Kemudian kita tilik dari awal. Ya, kita naik ke awal, ya, titik awal permasalahan. Karena kita ini manusia diciptakan, maka ada yang penciptanya. Kemudian untuk aturan-aturan di dunia, ya aturan kehidupan, dia punya hukum yang sang pencipta ini namanya ajaran agama, dan dia punya kitab, ya karena kalamnya di dunia mewujud seperti itu. Jadi ada kitabnya. Kemudian yang membawa kitab, yang membawa kalam pun ada wakil dia di dunia namanya utusan. Nah, kita telusuri dari situ, kita naik ke atas. Nah, kita ketahui bahwa yang pertama sang pencipta berarti Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Ya, tidak ada Tuhan lain, tetap Tuhan satu. Ya, yang menciptakan alam semesta ini kita ketahui semuanya, seluruh sebutan nama agama, rasul dan kitab semua tetap Tuhannya satu ya. Hanya sebutan nama Tuhan yang beda-beda di dunia, dan sebutan nama agama, sebutan nama kitabnya, dan sebutan nama rasulnya ini beda-beda. Pada hakikatnya kita cari pada sudut pandang perspektif yang satu. Pada hakikatnya dia yang pertama Tuhan yang Maha Esa ya. Dia itu ya Sang Maha akhirat, Maha metafisika, dia tidak nyata. Dia Maha sadar. Ya kan? Maha akhirat ya, alam Tuhan sang pencipta yang pertama ini ya, yang pertama pahami satu
Dia satu, sang pencipta satu, Tuhan yang Maha Esa. Berarti di dunia ini ya, dari awal sampai sekarang Tuhannya tetap satu. Dia tidak nyata. Dia tak terjangkau oleh nalar logika manusia, ya. Seperti itu. Dia berdiri sendiri, ya. Tiada awal dan tiada akhir, ya. Dia ya rahasia, di alam rahasia. Seperti itu. Kemudian, ya kan? Tentunya dia dari alam yang pertama kemudian menciptakan alam kedua. Jika ini alam maha, misalkan maha akhirat, ini alam akhirat. Jadi Tuhan hanya satu. Sebutannya bisa Allah, ya, Tuhan Bapa, ya, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal. Siapa lagi? Pokoknya banyak lah ya. Seperti itu. Bisa di Hindu namanya apa, di Buddha namanya apa, di Konghucu namanya apa, di Kapitayan namanya apa, dan sebagainya. Tapi tetap Tuhan yang Maha Esa satu. Di alam yang pertama. Kemudian alam yang kedua dia utus bagian daripada dia rahasianya dunia. Namanya alam utusan. Ya, alam yang kedua alam tidak nyata. Alam kodim. Ya, alam metafisika, alam jika dia maha akhirat, ini alam akhirat. Jika maha rohani, ini alam rohani yang diutus sebagian daripada dia, ya. Ya, dia tidak nyata, yang diutus pun tidak nyata juga. Jika dia mengutus, namanya utusan rasul, seperti itu, ya, rasul di sini. Tapi rasul utusan ini tidak nyata, alam yang kedua, ya, di sini. Nah, di sini adalah rasul-rasul yang tidak nyata. Ada Ruhul Kudus, ada Guru Sejati, ya kan? Ada Guru Waskito, ada Atman, ada Buddha, ada Rasulullah, ada Mesia dan sebagainya lah. Artinya sebutan yang satu ini. Ya, ini utusan yang datang dari dia. Kitabnya satu, agamanya satu karena dari dia yang satu. Di sini satu, utusannya satu, ya. Ya. Kemudian kitabnya satu, rasulnya satu, seperti itu. Di sini nih. Di dunia baru mewujud, ya. Di dunia baru mewujud, ya. Namanya di dunia utusannya bisa Sri Krishna, Siddhartha Gautama, bisa Nabi Isa, ya kan? Banyak sekali, bisa Nabi Muhammad, ya, di zaman akhirnya banyak sekali sesuai dengan utusan, nama-nama utusan di dunia. Kitabnya pun beda-beda, ya kan, ada Injil, Taurat, Zabur, ya, seperti itu, dan Al-Quran, kemudian kitab-kitab yang lain. Tapi ini di dunia banyak, tapi di sini hanya satu utusan yang datang dari sisinya. Di sini banyak karena setiap zamannya di dunia. Zaman Nabi Adam kitabnya apa, sebutan nama Tuhannya apa, rasulnya namanya Nabi Adam, ya, seperti itu. Kitabnya tanda tahu, ya. Kemudian Tuhannya sebutannya kita juga belum tahu apakah Allah, apakah Tuhan dan sebagainya. Tapi intinya Tuhan yang satu. Kemudian berikutnya Nabi Idris, seperti itu, ya. Nabi Idris di dunia, ya, alam yang ketiga. Nama utusannya beda, orangnya beda, nama utusannya beda, tapi tetap, ya, nama kitabnya juga beda. Tuh, sebutan nama Tuhan juga pasti beda di zaman itu, tapi tetap Tuhan yang ini juga. Kemudian yang diutus pun dia juga bagian daripada unsur yang diutus. Di sini saja yang berbeda setiap zamannya, ya. Beda utusan, beda nama Tuhan, beda nama merek agama, beda utusan, seperti itu, ya. 3. Setiap zamannya itu nama Tuhannya, nama sebutan agamanya, nama sebutan rasulnya, nama sebutan kitabnya. Jadi nama Tuhan, nama agama, nama kitab, nama utusan yang di dunia. Seperti itu. Di dunia itu seperti itu, beda. Zaman
Utusan berikutnya sama, sebutan Tuhannya beda, sebutan agamanya beda, sebutan kitabnya beda, sebutan rasulnya beda, seperti itu utusannya. Nah itu di dunia, terus bertahan sampai zaman akhir ini ya banyak sebutan Tuhan, sebutan nama agama, sebutan nama kitab, sebutan nama utusannya di dunia banyak sampai ini kan bertahan. Namun kalau kita naik ke atas, Tuhannya tetap satu-satu juga. Kemudian yang diutus di sini alam utusan, yang di sini yang alam mutlak, ya alam yang di atas alam dunia itu satu juga, ya karena datang dari yang satu, Tuhan yang satu. Di sini satu, di sini di dunia ini, di alam wujud ya baru banyak, ya karena berganti-ganti utusan, berganti-ganti zaman, ya karena di setiap zaman jika ajaran agama itu rusak atau tidak terhubung dengan utusannya, karena ini sistemnya, Tuhan mengutus utusannya di alam yang kedua, ya alam ketiga alam wujud, utusannya mewujud. Nah setiap zamannya, ya setiap utusan, karena utusan itu manusia, maka begitu manusia batas amalnya selesai maka meninggal, ajaran agamanya lama-lama rusak, kemudian diutus kembali ajarannya yang baru, maksudnya anak utusan yang baru, nama merek agamanya baru, nama kitabnya, nama utusannya sesuai dengan zamannya. Terus seperti itu sehingga di dunia banyak akhirnya nama Tuhan, nama kitabnya, nama agamanya, nama utusannya sesuai dengan zamannya, seperti itu. Nah kalau kita bicarakan di dunia, sudut pandang yang berbeda ya masing-masing akan memenangkan keyakinan masing-masing, seperti itu. Tidak ada sudut pandang yang satu, maka naiklah ke sini, ke alam di atasnya, bahwa di sini di alam yang kedua ini, di sini ada aturan agama, di sini ada patokan agama, ya utusan di sini, ya pakailah yang alam yang mutlak, alam yang satu, perspektif yang satu. Jika dia maha akhirat, pakailah akhirat, ya aturan akhirat, aturan rohani misalkan, ya kalau kitab yang suci, ya contoh saya analogikan, dia mengutus utusannya tentang ilmunya, ilmu yang diutus ke alam yang kedua adalah ilmu yang suci, ya ajaran yang suci, ya ajaran kitab yang suci, perjalanan yang suci, semua suci, ya karena dari Sang Maha Suci, ya Tuhan Sang Maha Suci turun ke sini. Alam ini adalah alam kesucian, kemudian ini mewujud ke dunia, maka pakailah satu ini ajaran suci, ya kitab suci, ya kemudian rohani, pakailah rohani karena ini alam akhirat. Alam akhirat adalah alam rohani, pakailah unsur rohani, ya alam yang ini. Jadi jangan pakai jas jasmaninya, pasti beda-beda. Saya kulit sawo matang, ya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah. Wah bentuk wujudnya kalau di dunia pasti beda-beda, pasti akan saling mengklaim. Tapi kalau di sini adalah alam rohani, alam akhirat. Pakailah rohani itu kesucian, wujudkan di dunia. Ajarannya ajaran kesucian, wujudkan ke dunia. Kitabnya kitab yang suci, wujudkan ke dunia. Pakai sudut pandang yang diutus, seperti itu. Jangan pakai sudut pandang di sini diterapkan, di sini dipakai, di sini dipraktekkan dari alam yang ini, alam yang kedua, ya karena alam yang pertama sangat gaib, ya dia berdiri sendiri, ya tidak sama dengan makhluknya, maka dia ciptakan atau dia utus bagian daripada persifatannya dia, ya sifat kasih sayangnya yang suci, wujudkan di dunia. Sifat nurani yang suci, wujudkan. Aturan-aturan yang suci, wujudkan. Kemanusiaan yang suci, wujudkan di dunia. Kitabnya kitab suci, maka pakai kitab yang datang dari sini, dari dia, Tuhan yang Maha Esa yang satu itu dia. Di alam yang kedua ini kitabnya kitab suci semua,
yaitu unsur rohaniah. Rohaniah itu unsur kesucian. Wujudkan di dunia. Seperti itu. Jangan mengklaim masing-masing itu nama Tuhan, nama agama, ya merek agama, merek kitab, atau merek utusan. Jangan. Pakai unsur yang kesucian ini, yang di atasnya dunia. Ya, di dunia tempat praktek, tempat mewujudkan, tempat menyatakan, tempat berbuat dari kesucian Tuhan yang diutus. Kemudian dipraktekkan di dunia. Di dunia bukan untuk diperdebatkan, ya, bukan untuk diperdebatkan, tapi dipraktekkan, ya. Jadi alam dia satu maha suci. Kedua, yang suci ini diutus di dunia, di alam kedua, alam akhirat, ya, alam yang kedua. Kemudian di alam yang ketiga, kesucian itu dipraktekkan agar menjadi manusia berbudi luhur nanti, ya, mempunyai nurani, ya, tidak memakai sudut pandang agama menang-menangan, ya, Tuhan menang-menangan, kitab menang-menangan, tidak. Jadi dia maha suci atas segalanya, diutus kesucian itu ke alam yang kedua, ya. Kemudian kesucian itu harus diwujudkan di dunia. Di dunia tempat mewujudkan, menyatakan, merealisasikan. Seperti itu. Merealisasikan, menyatakan, mengkonkretkan, menyatakan. Seperti itu. Dari alam sini. Maka saudara-saudaraku yang beriman, dimanapun Anda berada, seluruh manusia dunia, pakailah agama, pakailah Tuhan yang suci, praktekkan. Agama yang suci di dunia, praktekkan. Rohani yang suci, kitab yang suci di dunia dipraktekkan, ya, nurani yang suci, akal yang suci, pikiran yang suci, perbuatan yang suci, kehidupan yang suci, ya, seperti itu. Jangan keluar dari tatanan kesucian Tuhan, ajaran Tuhan. Pakai yang diutus oleh Dia, sifat Tuhan yang suci, aturan ajaran agama yang suci, ya, yang benar, kitabnya suci, utusannya yang diutusin tadi kesucian semua. Wujudkan di dunia untuk mewujudkan, saudara-saudaraku, bukan untuk menang-menangan, mempraktekkan kesuciannya yang diutus, wujudkan di dunia, dinyatakan di dunia. Seperti itu. Siapapun, mau itu agama Islam, agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Kapitayan, Kejawen, apalagi kepercayaan, apalagi banyak, tidak masalah, silahkan, ya. Yang penting wujudkan unsur kesuciannya di dunia, ya. Pahami siapa yang tidak mewujudkan unsur kesucian di dunia lewat aturan agama kesucian, kitab kesucian, ya, rohani yang suci di dunia, berarti dia batal menjalankan kehidupan, ya, batal menjalankan agama, batal mempraktekkan kitabnya, ya, berarti dia tidak menjalankan apa, utusannya lah yang membawa di dunia. Maka cari utusannya, karena setiap zamannya ada. Nah, itulah sudut pandang yang satu. Nanti kalau ketemu sudut pandang yang satu, utusan yang satu, maka ini akan diajarkan tentang kesucian diwujudkan di dunia, dipraktekkan. Jadi dunia itu praktek tentang kesucian yang diajarkan oleh utusannya di setiap zamannya. Seperti itu. Jadi zaman ini kita mencari utusan, ya, atau tuh orang atau manusia yang membawa sifat Tuhan yang suci, ajaran agama atau ajaran keyakinan, ya, percayaan yang suci, kemudian membawa kitab atau hukum-hukum, undang-undang, aturan Tuhan yang suci, ya. Di dunia cari orang yang membawanya satu, ya. Kemudian belajar sama dia, praktekkan apa? Praktekkan tentang sifat Tuhan, tentang agama, sifat Tuhan yang suci, yang benar, ya, yang mempunyai nurani, yang mempunyai hati, kemudian
ajaran agamanya yang suci, rohani yang suci, kitabnya suci dipraktekkan. Jadi di sini untuk praktek kesucian dari Sang Maha Suci, seperti itu saudara-saudara, di dunia ini ya, dunia ini. Sebutannya beda-beda enggak apa-apa. Ya, cari perspektif sudut pandang yang satu. Yang ini loh yang mutlak ya. Yang mutlak ini alam. Maaf ya. Ini maha mutlak. Ini mutlak ya. Ini wujudkan ya, kerjakan, praktekkan ya. Suci, maha suci. Di sini suci ya, mutlak suci ya, suci, praktekkan, wujudkan ya, kerjakan kesucian itu ya, melalui rohani, pakai rohani, akalnya harus suci, pikirannya harus suci, benar, baik, sesuai dengan ajaran di sini. Jadi kita harus naik ke sini, ke alam kemutlakan, alam yang suci, alam akhirat, pakai rohani yang suci. Kemudian di sini di dunia ada pikiran, ada akal, ada jasmani. Leburkan rohani ya. Maaf nih, rohani ini alam rohani ya. Rohani adalah alam kesucian yang ada di dalam jasmani kita ya, dalam jasmani kita. Maka leburkan rohani yang suci itu, leburkan pada jasmani kita, satukan. Kemudian karena yang menjadi inti dalam diri kita adalah rohani, maka rohani suci, wujudkan kesucian ya. Jangan pakai akal, diakal-akalin, jadi pikir-pikirin sehingga menjadi kemauan manusia, kemauan sendiri, bukan kemauan Sang Maha Rohani, Sang Maha Suci, unsur rohani yang suci. Maka rohani yang suci dari Sang Maha Rohani di dunia suruh mewujudkan lewat jasmani ya, ajarannya, agamanya, agama rohani, agama suci, kitabnya kitab rohani ya, kitab rohani, kitab yang suci, seperti dibawa oleh utusannya di setiap zamannya ya. Di zaman ini ada untuk nah, karena zaman ini adalah zaman rusak, tidak lagi memakai unsur rohani yang suci, ajaran-ajaran agama yang suci, kitab-kitab aturan yang suci, kitab rohani, agama rohani ya, dari Sang Maha Rohani tentang kesucian dan harus dipraktekkan di dunia. Ternyata sini karena sudah tidak ada lagi ini, ketemu yang satu, utusan yang di dunia ya, manusia yang dipakai untuk membawa kalam ini, ilmu yang mutlak ya, ilmu kesucian, padahal ada setiap zamannya. Nah di zaman ini ada, maka zaman ini adalah zaman perbaikan ya, yang sekian banyak agama, sekian sebutan Tuhan dan keyakinan ya, yang berpecah belah ya, yang tidak terhubung. Maka inilah penjelasannya ya, seluruh manusia harus mencari manusia yang satu ya, yang membawa ilmu rohani ya, Sang Maha Rohani, kesucian, ajaran agama yang satu, ajaran rohani, kitab yang satu rohani, kitab yang mengajarkan tentang kesucian yang dipraktekkan ke dunia ya. Alam metafisika diwujudkan ke fisika dunia. Jadi alam metafisika, alam yang tidak wujud ya, sebuah unsur dari alam maha metafisika. Kalau ini alam maha metafisika unsurnya kesucian, di sini kesucian turun. Di dunia disuruh diwujudkan oleh Tuhan dari alam pertama, disuruh diwujudkan kesucian itu. Aturan kesucian, ajaran kesucian, perbuatan kesucian disuruh dipraktekkan, menandakan tanda kebesaran Tuhan di dunia. Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha esa satu. Seperti itu saudara-saudaraku ya. Nah, inilah sedikit saja dulu, saya belum memakai dalil ya, hanya pandangan umum saja. Jadi inilah saudara-saudaraku tentang mari kita mensatukan sudut pandang perspektif yang satu
yaitu supaya tidak berpecah belah, ya, supaya tidak terkotak-kotak, supaya tidak tergolong-golong. Ya, kita kembali sadar, pertama pahami Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Suci, ya, Sang Maha Rohani yang suci. Kemudian diutus, ya, rohani suci, ajarannya ajaran dia ajaran suci, ya, kitabnya membawa ajaran suci, agamanya aturan agama yang suci. Kemudian di dunia diwujudkan oleh kita. Caranya cari manusia yang mengajarkan untuk mempraktekkan tentang ajaran Tuhan yang suci, ya, melalui agamanya, melalui kitab yang suci, dan rohani kita juga suci, sehingga jasmani ini mempraktekkan rohani, yaitu unsur kesucian, ajaran kesucian, kitab kesucian, menjadi tanda bahwa inilah di dunia kebesaran Tuhan, yaitu kebesaran perjalanan kesucian Tuhan yang mewujud di dunia, ya. Jadi dunia itu adalah untuk mempraktekkan, ya, untuk mengerjakan, untuk diketahuinya, ya, untuk memperkenalkan, mewujudkan bahwa Tuhan itu Maha Suci, Maha Ada, ya, Maha Kasih, dan Maha Sayang. Dunia untuk mewujudkan, merealisasikan, menyatakan dari unsur rahasia Tuhan yang suci di dunia. Perkataan yang suci, penglihatan yang suci, perbuatan yang suci, ya, perjalanan yang suci, pikiran yang suci, akal yang suci, ya, diwujudkan. Jika tidak, berarti dia bukan dan tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, dia tidak mengikuti aturan dan ajaran Tuhan. Ajaran siapa? Terserah, yang pikirannya tidak suci, sifatnya tidak suci, ya kan? Kemudian akalnya tidak suci, perbuatannya tidak suci. Nah, itulah tanda yang merusak tataran ajaran Tuhan di dunia. Itu sangat jelas sekali. Ya, jangan diikuti. Ya, kalau tidak sampai kita mewujudkan yang suci, nyata, realita, kemudian di sini tidak ada imbalan lagi. Setelah kita praktekkan ajaran agama rohani di dunia, tidak ada minta imbalan pahala, tidak minta imbalan surga, tidak minta, karena kita praktek di situ. Gitu. Kita praktekkan rohani, kita praktekkan di dunia. Memang sulit. Nah, sulit itulah, susah itulah. Kalau nanti dibimbing dan terbimbing oleh yang satu, itu akan mendapat pertolongan dari si juru selamat, si manusia yang bawa keselamatan, si manusia penyelamat, utusannya itu. Setiap zamannya seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Maka ini sangat penting, ya. Ini sangat penting untuk manusia sedunia, ya. Mulai sekarang pahami, renungi bahwa manusia di dunia itu hanya untuk menjalankan praktek kesucian Tuhan lewat utusan dunia. Kalau tidak ketemu utusan dunia, ya, yang membimbing, yang memimpin, pasti beda-beda sudut pandang, ya. Jadi sudut pandangnya malah ngawur. Kesucian, kebaikan, seperti itu, saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia. Demikian pemahaman secara ilmiah tentang ajaran bertuhanan, ajaran beragama, dan kitab sucinya serta utusannya, ya, utusan yang dunia. Ini sangat penting karena ini dia sebagai channel kita, juru selamat kita manusia itu, ya, juru penolong kita di dunia ini, ya, satu setiap zamannya. Di zaman akhir ini satu, ya, yang membawa ajaran itu. Temui, ya. Sistemnya seperti ini, sistemnya Tuhan mengutus bagiannya mewujud, dia yang mengajarkan tentang ajaran Tuhan. Manusia ini di dunia setiap jam satu yang mengajari tentang ketuhanan, ajaran Tuhan, kitab-kitab Tuhan, agama Tuhan, dan teknik cara praktek
ilmu rohani di dunia. Praktek ilmu rohani di dunia diwujudkan. Caranya gimana? Jadi dia tidak pamrih seperti itu. Ya, tidak meminta imbalan dalam arti kepada Tuhan. Ya, ibadah saja, kerjakan saja. Pasti ada take and give, pasti ada sebab akibat karena ini hukum tebar tuai, ya, aksi reaksi, hukum kausalitas, ya, hukum kehidupan. Di sini semua udah nyata di dunia, ya, seperti itu. Ya, dunia adalah tempat mewujudkan, mempraktekkan, menjalankan, menyatakan tentang kesucian Tuhan Yang Maha Esa melalui rohani dan ajaran agama, ajaran kesucian dan kitab kesucian melalui utusannya di dunia. Itu saja, satu semua, maka semuanya akan terwujud. Ya, satu sudut pandang, satu perspektif. Ya, cari yang satu, ajaran yang satu. Ya, ajaran satu, kitab yang satu, utusan yang satu juga. Demikian saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, kurang lebihnya kami maaf jika ini pemahaman ajaran bisa menjadikan suatu ilmu, gambaran petunjuk, ya, gambaran pemahaman. Ini adalah petunjuk dari guru, pemahaman dari guru, ilmu dari guru, ajaran dari guru. Saya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami pun belajar pada guru, seperti semuanya guru. Dan saya mohon maaf pada guru jika dalam penyampaian saya ini atau kami ini ada kekurangan, kehilafan dan tutur kata dan penyampaiannya, kami mohon maaf. Inilah tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan, ya, sekolah tinggi ilmu ketuhanan di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ilahi anta maksudi, waridha kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk manusia sedunia.